Bab 1533. Identitas Adipati Agung terungkap. Tunggu sebentar. Mengapa aku harus percaya bahwa kamu dapat membantuku? Kamu bukan William kedua. Keputusan apa yang dapat kamu ambil? Raja Suros memandangnya dengan waspada. Tapi apa kamu punya pilihan lain sekarang? Naga hitam tiba-tiba tertawa. Aku. Raja Suros terdiam lagi. Bukankah kamu bertanya siapa aku? Aku adalah pemimpin Aliansi Revolusi Kebebasan. Duar. Mendengar ini, Raja Suros gemetar. Dalam tingkat bahaya. Dia adalah karakter kedua setelah Ulrich Grimm. Pangeran William sebenarnya dibunuh olehku. Ketika naga hitam mengatakan jawaban ini, Raja Suros hampir gila. Ternyata orang yang menjebaknya adalah naga hitam. Jangan emosi. Bahkan jika kamu membunuhku, tidak akan menyelesaikan masalah ini. Bagiku, yang ingin aku lawan adalah Neslandia. Tidak ada hubungan dengan Wangsa Suidan. Naga hitam tersenyum. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Niat Raja Suros untuk membunuh telah menggebu-gebu. Apa benar kamu memiliki kekasih masa kecil bernama Ruby yang sekarang berada di... Ketika naga hitam mengatakan sederet informasi, Raja Suros tercengang. Dia percaya semua yang dikatakan naga hitam. Dia bisa menghadang serangan terbuka. Tapi dia tidak bisa menghentikan serangan dalam gelap. Terlebih lagi, ini adalah api kemarahan William kedua dan kerajaan Waregel. Wangsa Suidan tidak bisa menghentikannya. Jika kamu ingin menyelamatkan orang yang kamu sukai, orang tua serta klanmu, jawab saja pertanyaanku. Kata naga hitam. Apa pertanyaannya? Raja Suros mulai mengendur. Katakan padaku identitas Adipati Agung yang asli. Sangat sederhana. Bukan, aku tidak memintamu melakukan hal lain. Naga hitam bertanya sambil tersenyum. Jika Adipati Agung tidak disingkirkan, dia tidak akan merasa tenang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memahami Adipati Agung. Pertama-tama, harus tahu siapa dia. Ini, Raja Suros ragu-ragu. Pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi sulit untuk mengatakannya. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Dia sangat kuat. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pertanyaan yang sangat sederhana, tapi bisa menyelamatkan kekasih dan klan keluargamu. Ini kesepakatan yang bagus. Raja Suros berpikir sejenak, menatap naga hitam itu dan bertanya, lalu bagaimana kamu bisa menjaminnya? Naga hitam tersenyum. Dia mengeluarkan ponsel dan menyalakan videonya. Di dalam video terlihat kekasih masa kecil Raja Suros. Raja Suros mengepalkan tinjunya dengan erat. Ternyata musuh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Mengetahui dan mengendalikan segala sesuatu tentang dia. Bagaimana sekarang? Apa kamu masih membutuhkan jaminanku? Jawab pertanyaanku. Dia akan segera dilepaskan. Naga hitam tertawa. Raja Suros mengertakkan gigi. Setelah sekian lama, hanya bisa menjawab. Aku katakan. Adipati Agung adalah Nathan Clark. Mendengar jawaban ini, naga hitam gemetar. Jawabannya di luar dugaan juga sesuai yang diharapkan. Saat ini, Nathan adalah satu-satunya yang cocok menyandang gelar Adipati Agung. Yang di luar dugaannya karena Nathan tidak sekuat itu. Pada akhirnya, naga hitam melepaskan kekasih masa kecil Raja Suros. Dan berjanji untuk tidak mengincarnya pada pertemuan negosiasi besok. Namun, identitas Adipati Agung telah terungkap. Di kapal pesiar, naga hitam dan Phoenix hitam mempelajari bersama. Tidak mungkin. Meskipun 2 atau 3 tahun lalu Nathan sangat kuat, tapi tidak sekuat itu. Dan rentang kemampuannya terlalu besar. Sekarang bahkan Ulrich Grimm bukan tandingannya. Apa yang telah dia alami? Tidak. Aku harus mengetahuinya. Naga hitam dan yang lain mulai menganalisis Nathan dalam beberapa tahun terakhir. Secara khusus, menyelidiki setiap pertempuran satu persatu, lalu diteliti dan dianalisis. Hahaha. Aku tahu rahasia terbesar Nathan. Setelah menganalisisnya sepanjang malam, naga hitam tiba-tiba tertawa. Mulai sekarang, Adipati Agung tidak lagi menjadi ancaman. Bab 1534. Menginginkan teknik latihan Nathan. Apa? William kedua bertanya. Ada pepatah lama di Neslandia, jika tidak ada kerusakan maka tidak akan ada pembaharuan. Nathan pasti memiliki teknik keterampilan yang mengerikan seperti itu.
Dalam beberapa pertempuran ini, Nathan lumpuh atau sekarat. Tapi pada akhirnya, tidak hanya bertahan dari kematian, dia bahkan menjadi lebih kuat. Sekarang dia jauh lebih kuat hingga mampu membunuh Ulrich Grimm. Lagi pula, dia pernah masuk penjara dengan tubuh yang cacat, tetapi diam-diam dipindahkan. Aku pikir teknik latihan yang dimilikinya telah menyelamatkannya. Phoenix Hitam dan yang lain juga mengangguk. Betul. Memang ada teknik latihan menentang langit dalam bela diri kuno Neslandia. Naga Hitam mencibir. Pengalaman hidup Nathan sangat sederhana. Dia tidak pernah berhubungan dengan kekuatan dunia tersembunyi. Satu-satunya kemungkinan adalah pengalamannya di penjara, yang merupakan titik terlahirnya teknik menentang langit ini. William kedua mengerti garis besarnya. Jika kita tidak membunuhnya dalam satu serangan, dia akan menjadi lebih kuat. Ya, itu benar. Dalam negosiasi nanti, kita bisa mendapatkan kemampuan itu. Jika kita tidak bisa membunuh Adipati Agung Neslandia, maka kita bisa melatih lebih banyak Adipati Agung. Naga Hitam tertawa. William kedua segera mengerti. Maksudmu meminta Neslandia untuk menyerahkan teknik latihan ini? Betul sekali. Pertama, mendapatkan teknik ini dan mengalahkan dia. Kedua, melatih lebih banyak master menggunakan teknik ini. Tidak peduli dari segi aspek manapun, ini akan menjadi pukulan menyakitkan bagi Neslandia. Naga Hitam menjawab. William kedua larut dalam kegembiraan yang luar biasa, sampai melupakan rasa sakit kehilangan putranya. Oke, ayo kita lakukan. Jika mendapatkan teknik latihan ini, maka nilainya sangat berharga. Seluruh Waregel akan berterima kasih padanya. Namun, orang-orang dari Wangsa Suidan dan Jovianton tidak bisa dibunuh. Kata Naga Hitam. Kenapa? Merekalah yang membunuh anakku. William kedua tampak bingung. Naga Hitam tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Itu bukan untuk menepati janji dan menyetujui Jovianton, tapi karena dia punya rencana selanjutnya. Saat ini, di Neslandia, termasuk Nathan, tidak mengetahui bahwa identitasnya telah terungkap. Selama Jovianton tidak menjadi sasaran, Nathan tidak akan tahu. Memanfaatkan celah ini, Naga Hitam akan mengincar Nathan. Setelah William kedua mendengarkan, dia menyetujuinya. Jam 10 pagi, negosiasi akan dimulai. Negosiasi berlangsung cepat. Langsung ke intinya. Anakku sudah mati. Kalian harus memberi sebuah penjelasan. Jika tidak, aku akan membuat seluruh orang Neslandia dimakamkan bersamanya. William kedua mendominasi. Silakan sebutkan permintaan dan persyaratan Anda. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Tim negosiator menyeka keringat dingin. Pertama, Neslandia harus menyerahkan 10 orang untuk membayar nyawa anakku. Permintaan ini bisa dinegosiasikan. Pada dasarnya tidak masalah. Apa ada persyaratan untuk spesifikasi orangnya? Tanya tim negosiator. Raja Suros yang berdiri di samping menyeka keringat dinginnya. Segera dia akan mengetahui apakah naga hitam itu berbohong padanya atau tidak. Tidak, asalkan 10 orang membayar nyawa anakku. Ujar William kedua. Raja Suros menghela nafas panjang. Kemudian dia akan merahasiakan masalah ini dan tidak pernah mengatakan apapun tentang identitas Nathan yang terungkap. Dengan begitu, Nathan tidak akan tahu. Permintaan kedua. Aku ingin Adipati Agung mati. William kedua berkata dengan dingin. Disinilah rencananya dimulai. Mereka juga mengerti bahwa Neslandia pasti tidak akan menerimanya. Permintaan ini tidak bisa dipenuhi. Ganti yang lain. Tim negosiator langsung menolaknya. Oke. Kalau begitu sangat sederhana. Adipati Agung harus menyerahkan teknik latihannya. Ini adalah batas terakhirku. Di luar ini aku tidak akan melepaskannya sampai mati. Bersambung.